Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al mursal, hadis mursal. Hadis mursal secara singkat adalah hadis di mana pada hadis tersebut seorang tabi'i, jadi kita sempat bahas kemarin Rasulullah. Setelah Rasulullah ada namanya sahabat. Sahabat orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah. Setelah zaman sahabat ada namanya zaman tabi'i. Oke? Adalah seorang tabi'i yang langsung mengucapkan qala Rasulullah, fa'ala Rasulullah. Itu namanya hadis mursal. Dalam keadaan menggugurkan nama sahabat. Contoh nih. Mursal nih, Rasulullah, oke, hitam dong, Rasulullah, oke, Ibnu Umar, salah mulu nulis dari tadi, Ibnu Umar, kenapa zong di atas, Ibnu Umar, dah. Habis Ibnu Umar di sini Nafi'. Oke. Habis Nafi' siapa? Malik. Baik. Harusnya kan begini kan, sehingga ianya dianggap tersambung kan. Nah, ini enggak. Diputus nama sahabatnya, Ibnu Umar dihapus, sehingga langsung Nafi' langsung berkata qala Rasulullah. Kan ada gap di sana. Nah, ketika seorang tabi'i mengangkat hadis tersebut langsung kepada Rasulullah tanpa lewat jalur sahabat, maka hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i tadi itu disebut sebagai hadis mursal. Kita bahaslah. Al-mursalu bi sighati ismil maf'ul, dengan sighat isim maf'ul, ma'khudun min al-irsal, diambil dari kata irsal. Arsala yursilu irsalan fahuwa mursilun wa dzaka mursalun. Mursal jangan terjemahkan ke bahasa Madura ya. Jawa kayaknya deh. Di Madura ada namanya morsal. beda. Morsal itu artinya orang, janganlah, gak usah bahas. Orang Madura yang paham. Gak tahu Jawa apa Pak? Sama nggak? Diambil dari kata irsal. Apa yang disebut sebagai irsal? Wahwal itlaq. Arti daripada irsal adalah itlaq, melepaskan, membebaskan. Itu artinya. Kenapa dia disebut bebas atau lepas atau hal-hal yang serupa dengan itu? Likaunil mursili atlaqal haditha wa lam yuqayyidhu bi jami'i ruwatihi haitsu lam yusammi man arsalahu anhu. Karena apa? Karena keberadaan seorang mursil artinya orang yang meriwayatkan hadis mursal, ya. Atlaqal hadis, dia itu melepaskan hadis, membebaskan hadis, wa lam yuqayyidhu, tanpa mengikat hadis itu, bijami'i ruwatihi, dengan segenap para perawi-perawinya. Sekira-kiranya dalam keadaan tidak menyebutkan sesiapa-siapa yang mengirsal kepadanya darinya. Itu kalau kita tinjau dari sisi lughah. Nah, kalau dari sisi istilah, ini lebih penting untuk teman-teman pahami apa? Wa huwal haditsul ladzi rafa'ahu at-tabi'iyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, adapun hadis mursal adalah hadis yang rafa'ahu tabi'i, yang dinaikkan oleh tabi'i, yang dirafa' oleh tabi'i langsung kepada Rasulullah. Sebagaimana contoh yang saya berikan tadi, dari Nafi' langsung dinaikkan kepada Rasulullah. Ai anna tabi'iyya qal, yakni apabila seorang tabi'i kemudian tiba-tiba berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sehingga hadis mursal, ya, mana tadi? Sehingga hadis mursal itu adalah hadis yang bahasa lainnya ya, gugur nama sahabat di dalamnya. Apakah hadis mursal ini diterima? Sebagian para ulama menerima, sebagian para ulama tidak menerima. Terjadi perdebatan di antara para mazhab di sana. Namun berbeda dengan hadis-hadis mursal
yang datang dari seorang tabi'i yang begitu mulia. Siapa? Sa'id bin Musayyib. Ada seorang tabi'i yang bernama Sa'id bin Musayyib. Ada yang menyebutkan namanya bukan Sa'id bin Musayyib, tapi Sa'id bin Musayyab. Ada bilang Musayyib, ada bilang Musayyib. Ini ada bahasan panjangnya, gak usah kita sebut sekarang. Intinya, Sa'id bin Musayyib ini punya banyak sekali hadis-hadis mursal. Tapi hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib ini diterima. Kenapa? Karena Sa'id bin Musayyib ketika meriwayatkan hadis, beliau begitu detail, begitu picky lah beliau dalam menerima hadis. Jadi walaupun hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib ini dianggap banyak yang mursal, ya, tapi mursal yang datang dari Sa'id bin Musayyib ini langsung kita terima. Begitu. Wa yakhruju min hadha ta'rif, dan keluar daripada definisi tersebut, keluar daripada mursal maksudnya adalah al-muttasil, hadis muttasil. Kenapa hadis muttasil ditolak atau dikeluarkan dari hadis mursal? Karena muttasil itu bersambung, sedangkan mursal nama sahabat dibuang, artinya tidak bersambung. Wal mauquf, dan hadis mauquf. Hadis mauquf yang berhenti di tabi'i, sedangkan ini hadis marfu, dia naik langsung ke Rasulullah. Wal maqtu, dan hadis maqtu yang berhenti di tabi'i. Dan ini tidak berhenti di tabi'i, ini kita bahas Rasulullah, tapi kebetulan nama sahabatnya yang dihapus. Wa yadkhul, dan termasuk daripada hadis mursal tadi itu apa? Al-mu'dhal, hadis mu'dhal, dengan catatan yang terputus, ya, termasuk dari ini adalah sahabat, ya. Wal munqati, dan hadis munqati'. Nah, hukmul mursal, apa hukum hadis mursal? Annahu dha'ifun 'inda aktsaril muhadditsin. Sesungguhnya hadis mursal itu hadis dhaif menurut kebanyakan para ulama-ulama hadis. Wa minhum, dan diantaranya adalah al-Imam Syafi'i, adalah Imam Syafi'i, imam kita semua. Imam Syafi'i menganggap bahwasanya hadis mursal ini adalah hadis yang dhaif. Walaupun di sana ada perincian. Nah, nanti perinciannya itu bagaimana? Perinciannya nanti masuk ke bab yang lebih panjang lagi, teman-teman. Ya, karena saya tidak ingin memperpanjang itu dan tidak ingin kemudian membuat teman-teman pusing. Jadi, ya sudah. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Amma al-Imam Malik, adapun Imam Malik, fa innahu yahtajju bil mursal, maka sesungguhnya Imam Malik ini berhujjah dengan hadis mursal, artinya dipakai sebagai hujjah fil ahkami wa ghairiha, pada bab hukum dan selainnya. Wa hadza huwal masyhuru anh, dan inilah yang masyhur darinya, yang terkenal darinya. Wa anil imami Ahmad ibni Hanbal, dan juga dari Imam Ahmad ibni Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Oke. Wa fi hadhihi al-mas'alah, dan dalam bahasan ini khilafun bainahu al-ulama, atau khilafun bainal ulama. Dan dalam kasus ini terjadi kesilapan di antara para ulama. Laisa hadza, bukan di sini makana bastihi, bukan di sini tempat untuk memperluas bahasan tersebut. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu. Nah, mithalul mursal, contoh hadis mursal. Ma rawahul Imam Malik fil Muwatta, hadis apa-apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. An Zaid ibn Aslam, dari Zaid ibn Aslam. An Atha ibn Yasar, dari Atha ibn Yasar. Atha ibn Yasar ini seorang tabi'i. Beliau langsung skip kemana? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shiddatal har min fayhi jahannam, al-hadith. Sesungguhnya panas gila, panas yang terlampau itu termasuk daripada angin-angin jahanam. Apa ya? Iyalah. Ya begitulah angin-angin jahanam. Ada istilah khususnya, saya lupa. Saya ada nama khususnya, bahasa Indonesia saya lupa. Udahlah. Al-hadith, kita gak bahas matanya, kita bahas sanadnya. Sanad yang dibahas di sini bahwasanya Atha ibn Yasar ini langsung skip ke Rasulullah. Nah, fa Atha'un hadza tabi'i. Atha ini adalah seorang tabi'i. Wa qad rafa'a al-haditsa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merafakkan hadis itu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
فهمتم؟ أرجو ذلك. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.